Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar online pada materi yang sama, yaitu materi aritmatika sosial. Namun kali ini kita akan fokus pada materi diskon dan pajak. Nah, sebelum kita membahas diskon dan pajak, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi diskon dan pajak. Untuk diskon, mungkin mendengar kata-kata diskon merupakan hal yang tidak asing bagi kalian, apalagi untuk masa-masa seperti ini, masa Ramadan menjelang Lebaran kan banyak sekali di pusat perbelanjaan ada diskon sekian persen, diskon 50%, diskon 80% seperti itu. Nah, berarti diskon itu apa? Nah, sebelum masuk ke pengertian diskon, saya mau tunjukkan ilustrasi berikut. Coba perhatikan, suatu saat saya pergi ke sebuah toko perbelanjaan. Saya ingin membeli sebuah baju, di mana baju tersebut tertera harga 120.000 dengan diskon 30%, ya. Nah, kalian kalau melihat itu, kira-kira apa yang kalian bayarkan nanti? Kalau ada tulisan diskon 30%, kalian akan membayar lebih murah, apakah lebih mahal dari harga yang tertera? Ya, betul, tentu akan lebih murah. Sehingga dari sini kalian bisa mengartikan bahwa diskon itu diartikan sebagai potongan harga, ya. Adapun nama lain diskon itu adalah rabat. Jadi nanti kalau kalian mendengar kata-kata rabat, yaitu juga dinamakan diskon, seperti itu. Nah, setelah kalian tahu apa pengertian dari diskon atau rabat, sekarang bagaimana sih kita menghitung suatu harga diskon, ya kan? Nah, ini perhitungannya. Harga diskon itu merupakan persen diskon dikalikan dengan harga jual. Sedangkan setelah kita mengetahui harga diskonnya, harga setelah diskon itu sama artinya kita mengurangi harga awalnya atau harga jualnya dikurangi dengan harga diskon yang sudah ada. Nah, nanti jika dalam soal itu hanya diketahui harga diskon sama harga jual atau harga awalnya, yang ditanyakan persentase diskonnya itu berapa persen, maka caranya adalah persen diskon itu sama dengan harga diskon dibagi dengan harga jual dikalikan 100%. Oke, sampai sini bisa paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, anak-anak, setelah kita tahu tentang perhitungan harga diskon itu seperti apa, kemudian harga setelah diskonnya bagaimana cara menghitungnya, dan persentase diskonnya itu bagaimana cara mencarinya. Nah, sekarang kita cari kira-kira berapa yang harus kita bayarkan dari harga awalnya 120.000 yang mendapatkan diskon 30%. Sekarang perhatikan ya. Nah, berarti kita cari harga diskon dulu. Karena diskonnya 30%, berarti cara menghitungnya 30/100 kita kalikan dengan harga jual awalnya 120.000, maka kita akan mendapatkan diskon sebesar 36.000. Nah, berapa harga yang harus kita bayarkan? Di sini harga yang harus kita bayarkan adalah 84.000. 84.000 itu diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari harga jual awal 120.000 kita kurangi dengan harga diskonnya sebesar 36.000, sehingga kita hanya akan membayar sebesar Rp84.000 saja. Sangat murah. Senang ya kalau mendapatkan diskon sebanyak itu. Nah, nanti kalian bisa aplikasikan sendiri ketika kalian belanja ke toko, baju, atau pusat perbelanjaan lainnya. Carilah diskon yang besar, harganya murah, pasti kalian akan membayarnya akan jauh lebih murah. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke materi pajak ya. Nah, pajak itu mungkin kalian sedikit merasa asing, tapi tentu orang tua kalian mungkin pasti pernah melakukan pembayaran pajak. Nah, pajak sendiri itu diartikan sebagai apa? Pajak itu diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, yang mana ini itu berdasarkan undang-undang. Nah, untuk jenis pajak sendiri yang akan kita pelajari pada materi ini hanya ada dua, yaitu pajak tambahan nilai dan pajak penghasilan atau PPh. Nah, perbedaannya apa PPN dan PPh? Ini mungkin hal yang baru untuk kalian. Kalau PPN itu
suatu pajak yang dibebankan kepada konsumen terakhir. Biasanya ini berkaitan dengan pertambangan, kemudian transaksi jual beli, pendistribusian barang, atau pada saat kalian pergi ke sebuah tempat warung makan atau restoran yang dikenakan pajak, maka itu merupakan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak penghasilan atau PPh itu pajak yang dikenakan kepada seseorang yang mendapatkan penghasilan. Seperti itu bedanya. Jadi untuk PPN nanti kita akan membayarnya jauh lebih mahal dari harga yang seharusnya karena ada penambahan ya, namanya juga pertambahan pasti ditambah. Kalau untuk PPh berarti kita akan mendapatkan hasil atau gaji kurang dari yang seharusnya. Seperti itu. Nah, untuk perhitungannya bagaimana? Untuk PPN, mencari besar PPN adalah persen PPN kita kalikan dengan harga awalnya. Nah, nanti untuk harga akhir yang akan kita bayarkan itu adalah harga awal ditambah dengan PPN yang dikenakan kepada kita itu berapa, seperti itu. Sedangkan untuk menghitung pajak penghasilan itu adalah berarti PPh itu sama dengan persen PPh kita kalikan dengan penghasilan kotornya. Kemudian untuk penghasilan bersih yang akan kita terima nanti itu adalah penghasilan kotor yang seharusnya diterima tapi kita harus kurangi dengan PPh yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Jadi kalau PPN itu ditambah harga awal ditambah PPN, kalau PPh itu harga penghasilan awalnya kita kurangi dengan pajak PPh-nya itu berapa, seperti itu. Untuk memperjelas apa yang kita pelajari hari ini, maka saya akan berikan contoh soal. Yang pertama, sebuah percetakan memberikan diskon sebesar 35% untuk pembelian produknya. Jika Fawa membeli 30 buku untuk sekolahnya yang terdiri dari 15 buku matematika dengan harga 20.000 per buku, 8 buku bahasa Indonesia dengan harga 22.500 per buku, serta sisanya untuk buku IPA dengan harga 25.000 per buku. Pertanyaannya, tentukan besar uang yang harus dibayarkan Fawa. Berarti soal ini berkaitan dengan diskon ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Di sini diketahui bahwa Fawa membeli 15 buku matematika masing-masing harganya 20.000, sehingga perhitungannya adalah 15 kali 20.000 hasilnya 300.000. Kemudian 8 buku bahasa Indonesia masing-masing harganya adalah 22.500. Maka penghitungannya adalah 8 dikalikan 22.500 hasilnya 180.000. Dan yang sisanya berarti 15 ditambah 8 itu baru 23, sisanya berarti masih 7 karena belinya kan 30 buku. Lah berarti 7 sisanya itu dibelikan buku IPA masing-masing harganya 25.000, sehingga perhitungannya 7 kali 25.000 hasilnya 175.000. Nah, apa yang dibeli Fawa itu dijumlah sehingga total pembelian semua buku yang dibeli Fawa adalah 655.000. Kemudian ditanyakan besar uang yang harus dibayarkan adalah berapa. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama kita harus mencari dulu harga diskonnya ya. Berarti harga diskon itu sama dengan persen diskon kita kalikan dengan harga jual. Nah, karena persen diskonnya 35%, berarti 35 per 100 kita kalikan dengan harga jualnya 655.000, sehingga hasilnya adalah 229.250 rupiah. Nah, setelah kita tahu berapa harga diskon yang kita peroleh, yang diterima oleh Fawa adalah 229.250, maka harga yang harus dibayarkan Fawa setelah mendapatkan diskon adalah harga jual dikurangi dengan harga diskonnya. Dengan harga jualnya 655.000 kita kurangi dengan harga diskonnya 229.250, sehingga Fawa itu harus membayar sebesar 425.750 rupiah. Jadi harga yang harus dibayarkan oleh Fawa adalah sebesar 425.750 rupiah. Sangat murah, jauh ya perbedaannya. Nah, itu adalah penerapan atau contoh soal dari soal diskon.
Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu Pak Denny seorang karyawan perusahaan. Ia membeli sebuah mobil seharga 150 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%. Pertanyaannya, berapa rupiah uang yang harus dibayarkan Pak Denny untuk membeli mobilnya? Berarti kira-kira kalian kalau mau menelaah dan mengingat kembali materi yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira Pak Denny itu mengalami pajak apa? PPh ataukah PPN? Coba kalian terka. Nah, karena berkaitan dengan pembelian mobil dengan transaksi, maka ini merupakan pajak pertambahan nilai, sehingga contoh soal yang kedua itu merupakan contoh soal PPN ya. Sehingga untuk mencari rumusnya, rumus dari PPN itu adalah maka besar PPN-nya itu sama dengan persen PPN kita kalikan dengan harga awal. Sedangkan untuk mencari harga yang harus dibayarkan Pak Denny nanti, berarti nanti harga awal mobil itu berapa, kita tambahkan dengan pajak PPN-nya itu berapa rupiah, seperti itu. Nanti akan ketemu hasilnya. Sekarang kita kerjakan ya. Di situ dari soal tadi diketahui bahwa harga awal mobil yang dibeli Pak Denny adalah 150 juta, kemudian persen PPN-nya adalah 5%, dan ditanyakan uang yang harus dibayarkan Pak Denny itu berapa rupiah. Sekarang kita jawab satu persatu. Yang pertama, kita harus mencari besar PPN-nya dulu. Berarti persen PPN kita kalikan dengan harga awal. Persen PPN-nya adalah 5%, berarti 5/100 kita kalikan harga awalnya 150 juta. Sehingga hasilnya adalah 7.500.000 rupiah. Nah, setelah kita tahu besar PPN, maka besar uang yang harus dibayarkan oleh Pak Denny itu adalah harga awal ditambah dengan PPN, yaitu harga awalnya 150 juta ditambahkan dengan besar PPN-nya 7.500.000, berarti Pak Denny harus membayar sebesar 157.500.000 rupiah. Jadi, Pak Denny harus membayar pembelian mobil tersebut yang dikenakan dengan pajak PPN 5% sebesar 157.500.000 rupiah. Oke, sampai sini mengerti ya dan sudah paham ya. Oke anak-anak, itu tadi adalah penjelasan sedikit tentang materi diskon dan pajak. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk pembelajaran kali ini selama bulan puasa saya hanya akan memaparkan materi saja, tidak ada penugasan. Berarti mungkin selama bulan puasa ini kesempatan kalian untuk melengkapi tugas-tugas kalian yang belum kalian kerjakan di minggu-minggu sebelumnya. Tetap saya tunggu. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.